ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan semua yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman semuanya, insyaallah kita sekarang sudah masuk dalam hikmah Fathu Makkah. Adapun peristiwa Fathu Makkah itu sudah kita sampaikan secara detail bagaimana sebelumnya, apa yang terjadi, lalu setelah itu prosesnya bagaimana, sampai yaitu Rasulullah SAW tinggal ada di Mekah kurang lebih selama 19 hari. Sudah kita sampaikan semuanya secara detail. Bahkan ada di dalam kisah-kisah itu pun juga ada bab-bab yang kita ulangi lagi. Karena bisa jadi ada riwayat yang mengatakan mungkin kejadiannya itu berbeda pendapat. Ada yang bilang itu di awal, ada yang bilang itu di akhir. Ada yang bilang juga itu kejadiannya mungkin itu berulang 2 kali. Sehingga kita sampaikan semuanya secara detail di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Untuk kali ini kita sudah masuk dalam hikmah atau pelajaran di balik Fathu Makkah. Maka pelajaran di balik Fathu Makkah itu akan kita bagi jadi 2 sesi. Yang hari ini kita akan mengambil pelajaran dari ilmu tasawufnya. Ya, mungkin ilmu untuk hati kita, ilmu untuk kita menata hati, untuk kita semakin yakin sama Allah Ta'ala. Itu di hari ini. Pertemuan yang berikutnya kita akan fokus di hukum fikihnya. Dari Fathu Makkah ini memang ada beberapa kejadian yang memang di situ itu melahirkan hukum-hukum fikih. Nah, itu juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kenapa tidak dijadikan satu? Karena fikih itu perlu pemahaman khusus. Nah, kalau jadi satu semuanya, takutnya pusing bin puyeng nanti. Jadi makanya kita bagi jadi 2 sesi. Yang pertama, kita akan lihat, saya akan bacakan di sini nanti, langsung saya terjemahkan, yaitu komentar indah dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di kitab Fiqh Sirahnya tentang Fathu Makkah. Nah, ini komentar yang sangat indah. Beliau mengatakan, saat ini kita telah menyaksikan bagaimana peristiwa yang agung yang mana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa tersebut, yaitu Fathu Makkah. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana hasil daripada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjuangan Nabi dalam berdakwah, seakan-akan hikmah itu sudah nampak menjadi satu bukti yang nyata di hadapan kita, yaitu Fathu Makkah. Kalau kita bicara Fathu Makkah, kata beliau, maka kita harus melihat juga bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad ketika beliau berhijrah. Beliau berkorban, meninggalkan tanah yang beliau miliki, rumah beliau tinggalkan, tanah air beliau tinggalkan, kemudian harta beliau tinggalkan. Setelah itu keluarga dan kerabat pun beliau tinggalkan semuanya di jalan agama Islam. Dan lihat, ternyata semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berkorban, beliau kehilangan apapun yang beliau kehilangan ada di Mekah, maka Allah Ta'ala semua digantikan dengan keadaan yang lebih baik. Betul, Nabi Muhammad kehilangan rumah ketika di Mekah, tapi Nabi Muhammad mendapatkan rumah yang lebih baik di Madinah. Betul, Nabi Muhammad kehilangan keluarga ketika di Mekah, tapi Nabi Muhammad mendapatkan para sahabat yang hubungannya dengan Nabi lebih erat dibandingkan kekeluargaan. Itu semuanya dialami oleh Rasulullah SAW
Kenapa? Karena pengorbanannya di jalur agama Islam, di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beliau juga menyebutkan mari kita renungkan. Yang tadi ada pula komentar dari saya, bukan tidak murni dari Syekh Buti, ada pula komentar penjelasan dari saya juga. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sekarang kita renungkan. Dari Fathu Makkah ini kita bisa tahu bahwasanya pengorbanan itu nggak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun darahnya orang muslim yang netes dan itu sia-sia. Nggak ada. Semua yang terjadi itu akhirnya terbayar oleh kemenangan ada di kota Makkah tersebut. Dan ini adalah sunnatullah. Ketika orang sudah membayar harga daripada perjuangan, daripada perjuangan dia sudah korban semuanya untuk berjuang, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kemenangan untuknya. Ini adalah sunnatullah. La nasra biduni islamin sahih. Kata beliau, tidak ada pertolongan Allah untuk mencapai kemenangan kecuali harus dengan ajaran Islam yang benar. Wala Islam biduni ubudiyatillah. Dan tidak ada Islam kecuali kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada penghambaan kepada Allah Ta'ala kecuali kita harus berkorban, merelakan sesuatu, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalur kemenangan di dalam kehidupan. Jadi, pertolongan Allah agar Anda mendapatkan kemenangan mustahil akan didapat kecuali Anda melaksanakan aturan-aturan agama Islam dengan benar. Aturan agama Islam dengan benar mustahil akan Anda bisa laksanakan kecuali Anda betul-betul menghambakan diri Anda kepada Allah. Dan penghambaan Anda kepada Allah mustahil akan ada kecuali Anda rela berkorban semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya teringat nasihat daripada guru saya yang memberikan nasihat sangat singkat, tapi bagi saya ini harus menjadi fondasi kehidupan setiap muslim. Guru saya menasihatkan, kalau kamu pengen dicintai sama Allah, pengen dicintai sama Rasulullah, pengen hidupmu dapat pertolongan Allah Ta'ala, pengen hidupmu berkah, maka amalkan dua ini. Tinggalkan yang kamu sukai, karena itu tidak disukai Allah. Dan lakukan yang kamu tidak sukai, karena itu disukai oleh Allah. Titik. Singkat, tapi itu adalah jadi prinsip hidup kita semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat Fathu Makkah ini hasil daripada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu yang buat Sayyidina Umar itu kaget. Banyak sahabat itu sampai terpaku karena lihat Nabi mengalah di perjanjian Hudaybiyah. Lihatlah bagaimana rahasia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketika itu menamakan perjanjian dengan nama kemenangan. Ini perjanjian itu bahasa Arabnya sulhan. Tapi Allah Ta'ala menurunkan surat apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Damai, perjanjian damai. Tapi Allah Ta'ala dikasih nama kemenangan. Kenapa? Karena setelah perjanjian ini, Islam akan menang. Dan dibuktikan dalam firman-Nya, Allah Ta'ala juga menyebutkan, فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Maka Allah Ta'ala menjadikan setelah ini, akan ada kemenangan dalam jangka waktu yang dekat. Enggak sampai 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin kembali ke kota Makkah untuk menjadi penakluk ada di kota Makkah. Dan seluruh kota Makkah berada di bawah hukum kaum muslimin. Anda lihat? Jadi itu bukan sulhan, bukan perjanjian atau kedamaian. Tapi itu adalah fadhan, yaitu kemenangan untuk umat Islam. Kata itu rahasia ilahi. Oleh karena itu, jangan orang pernah beranggapan mengalah berarti kalah. Kadang-kadang mengalah itu berarti menang. Buktinya Nabi Muhammad mengalah ketika perjanjian Hudaybiyah, Allah Ta'ala datangkan kemenangan. Sahabat waktu itu kaget, ya wajar. Karena menyaksikan bagaimana nabinya jalan jauh, bagaimana nabinya berjuang, kok nabinya kemudian setelah itu menerima damai. Sahabat itu kaget wajar, karena demi cintanya sama Nabi. Sahabat itu nggak mau Nabi dianggap seakan-akan, wah Nabi kok mau ya
seakan-akan ngikutin orang-orang Quraisy, akan ngikutin maunya mereka. Tapi ini bukan perjanjian damai, ini bukan sekedar sulhan, tapi ini adalah fatahan, yaitu kemenangan. Dan juga lihat bagaimana ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah, bersembunyi, lewat jalan yang jauh. Kemudian setelah itu, sudah ada yang mendahului beliau, sahabat-sahabatnya dalam keadaan lemah. Setelah itu ada lagi yang menyusul beliau, semuanya berhijrah, meninggalkan hartanya, keluarganya, semuanya. Tanah airnya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk demi agar agama Islam ini tetap dapat mereka perjuangkan. Hasilnya apa? Ketika mereka niatnya memperjuangkan Islam, maka mereka yang awalnya pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, jumlahnya sedikit, lemah, kembali lagi ke tanah air mereka, ke keluarga mereka, kepada harta yang mereka tinggalkan saat itu, dan mereka jumlahnya sudah banyak. Mereka sudah menjadi kuat. Dan yang mengusir mereka sudah menjadi posisinya lemah dan tunduk kepada mereka. Dan akhirnya ketika itu orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Subhanallah. Ini di luar konteks perkataan Syekh Ramadan Al-Buti. Ini tambahan dari saya. Surat Al-Qasas itu Makkiyah. Artinya diturunkan posisinya ketika sebelum beliau itu sampai ke kota Madinah, itu sebelum proses hijrah tuntas. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan atasmu menjalankan Quran pasti akan mengembalikanmu ke tempat semula. Ketika itu Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan orang yang bukan kuat, dikejar-kejar, dirongrong. Tapi Anda lihat, nggak perlu waktu lama, Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah. Beliau menjadi penguasa dari kota Makkah. Setelah orang-orang masuk ke Islam, maka ketika itu Nabi SAW itu memuliakan Bilal. Bilal itu sahabat yang diajak sama Nabi masuk dalam Ka'bah. Ketika Nabi awal masuk Ka'bah, nggak semuanya diajak masuk Ka'bah, tapi Bilal diajak masuk Ka'bah. Kenapa? Ini Bilal ini seseorang yang dulu di padang pasir Mekah disiksa. Sama Nabi diajak masuk Ka'bah di depan orang-orang yang dulu pernah terlibat menyiksa beliau, mungkin yang masih hidup, sebagian besar sudah mati. Setelah itu, ini Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah. Bilal ini yang dulu disiksa di bawah di padang pasir, naik ke atas Ka'bah, teriak di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada suara yang dulu juga pernah dilakukan sama Bilal, menyebut zat yang sama. Ketika dia dalam keadaan disiksa, kemudian dicambuk dan sebagainya, dia mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Posisinya dia di padang pasir, dibebani batu, dicambuk dan lain sebagainya. Hari ini orang yang dicambuk, disiksa itu naik ke atas Ka'bah, semua yang menyiksa, yang terlibat, bahkan yang menyetujui siksaan itu ada di bawahnya. Dan Bilal menyerukan nama yang karena nama itu dia dulu disiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang ada di sana itu mendengarkan Bilal dengan khusyuk. Semua ini, kamu melihat ini, itu adalah hakikat daripada agama Islam. Nah, siapapun yang dia itu menolong agama Islam, maka berarti dia menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kita sekarang akan mulai masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah. Gimana yang telah kita sampaikan, insya Allah yang tentang fikih itu kita buat di sesi yang terpisah. Di sesi yang terpisah. Nah, yang pertama adalah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya Fathu Makkah ini perjanjiannya adalah penyebabnya adalah perjanjian yang diingkari. Kaum muslimin itu bersekutu dengan Khuza'ah. Orang kafir Quraisy dengan Bani Bakar.
ketika itu dulu yang melanggar perjanjian seluruh kafir Quraisy atau sebagian? Sebagian, ya kan? Kan tidak seluruh yang melanggar, sebagian. Tapi kenapa kok yang dihukum sebagian? Karena yang lain diem, menyetujui. Sama juga ketika perjanjian ditetapkan, yang ikut perjanjian siapa? Satu orang, Suhail bin Amr. Tapi kok ditetapkan untuk semuanya? Karena semuanya juga menyetujui. Makanya hukumnya, berlakunya pun juga sama. Gitu. Lah kan yang melanggar cuma orang dikit, yang menyetujui kan banyak. Nah, karena mereka menyetujui itu, maka mereka pun juga terkena hukum yang sama. Karena itu ketika sudah ada perjanjian ditetapkan, kalau ada yang langgar, dan yang langgar ini seakan-akan didiamkan oleh yang lainnya, maka berarti memang pelanggaran itu disetujui, maka pelanggar perjanjian itu adalah seluruh kelompok yang terlibat dalam perjanjian. Gitu. Kemudian setelah itu, bukankah kita juga pernah kita bahas, Rasulullah SAW itu membunuh seluruh Yahudi Bani Quraidah. Membunuh seluruh Yahudi Bani Quraidah. Padahal yang melanggar perjanjian kan tidak semuanya. Tapi semuanya menyetujui ketika itu. Seakan-akan mendiamkan, nggak ada yang menghindar. Ada orang yang nggak mau terlibat keluar dari benteng ketika itu, dia maafkan sama umat Islam. Tapi yang terlibat tetap bertahan di benteng, itu yang dihukum sama Nabi. Itu juga Bani Nadir, diusir. Karena melanggar perjanjian kan sebagian, tapi semuanya itu menyentuh, itu menjadi satu kelompok ketika itu. Kemudian setelah itu juga di sini juga disebutkan bahwasanya boleh enggak sih? Nabi kan berangkat perang kan nggak ngasih tahu dulu. Kan nggak ngasih tahu dulu. Boleh atau enggak itu dilakukan? Maka itu dilakukan boleh asalkan pihak yang akan diserang itu adalah pihak yang sudah berkhianat. Pihak yang diserang itu sudah berkhianat, maka apabila diserang langsung itu nggak ada masalah. Itu yang pertama tentang permasalahan daripada Hudaybiyah, yaitu tentang perjanjian. Artinya ketika orang itu mendiamkan suatu keburukan, dia tidak ingkar baik dengan kekuasaan yang dia miliki, atau dengan lisannya, atau mungkin dengan hatinya juga mungkin, maka dia pun berarti juga menyetujui perbuatan tersebut. Nah, karena itu kita ini harus mengingkari kemaksiatan sekalipun kita nggak bisa lepas. Contoh, naudzubillah min dzalik, kita pergi satu tempat, di situ kita menyaksikan ada seorang muslimah nggak pakai jilbab. Anda yakin tahu ini muslimah nggak pakai jilbab, mungkin pakai pakaian yang kurang layak. Anda menegur nggak mungkin, karena kalau Anda tegur ribut, ya kan? Tapi Anda berarti harus ingkar, ingkar. Ini nggak boleh, ini haram hukumnya seperti ini. Itu Anda di hadapannya Anda nggak kena dosa. Atau ada muslim, maaf, minum minuman keras. Anda misalnya nggak bisa nasihati, karena kalau ada nasihati akan terjadi mungkin fitnah yang lebih besar. Tapi Anda harus ingkar dalam hati. Ini haram, ini salah. Gitu. Anda di hadapannya Anda nggak kena dosa. Tapi kalau ada perbuatan buruk di tempat yang jauh, ini di tempat yang paling jauh dari tempat di mana kita berada, tapi Anda menyetujui, tidak apa-apa, itu boleh. Muslimah buka aurat boleh. Minuman keras diminum boleh. Tapi Anda setuju, tapi tidak ada di hadapan Anda, tapi Anda menyetujui, mengikrarkannya, maka Anda dapat dosanya. Bahkan kalau ada orang menyetujui pembunuhan anak cucu Adam, padahal itu zamannya udah beda jauh kan? Dia di zaman sekarang, tapi dia menyetujui, itu boleh dibunuh kok. Memang itu tidak apa-apa, itu membunuh itu nggak salah. Anda dapat dosanya. Anda mendapatkan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh membenarkan suatu keburukan. Kalau memang ada keburukan di hadapan kita, kita nggak bisa menghindari, ya berarti kita ingkar dari hati. Itu peristiwa yang pertama, itu perjanjian. Yang kedua adalah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Tentu kita sudah tahu siapa ini Hatib bin Abi Balta'ah.
Hatib bin Abi Balta'ah itu, uh, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Bahkan beliau ikut perang Badar. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu ini ada perempuan, tempatnya disebutkan. Setelah itu perempuan ini bawa surat, ambil suratnya. Kok Nabi bisa tahu? Inilah wahyu ilahi. Inilah wahyu Allah Ta'ala yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau enggak seperti tokoh yang lainnya. Nabi ini seorang Nabi. Jadi jangan, kenapa Nabi hebat? Ya Nabi. Nabi pemberani? Nabi. Sosok Nabi yang dihilangkan. Beliau orang yang dapat wahyu. Mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kelahirannya Nabi, jin itu tidak bisa dengarkan kabar langit. Tidak bisa. Semua kabar langit tertutup hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi tahu. Hatib bin Abi Balta'ah itu yang ngirim surat. Tapi Nabi di tempatnya ini, di situ ada perempuan bawa surat, ambil. Nah, sampai di sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada perempuan, nggak ngaku awalnya. Nah, kata Sayyidina Ali, ya udah suratnya bawa sini, atau terpaksa saya harus menggeledah, saya harus buka pakaian kamu gitu. Takut, akhirnya diserahkan suratnya. Nah, ini sekarang ada pembahasan, tapi nanti ini termasuk fikih, masuk fikih. Boleh nggak seseorang itu misalkan atau pemimpin mengancam orang agar mengakui kesalahan? Boleh atau tidak? Nah, nanti itu akan kita bahas pada tentang hukum fikihnya. Gitu. Sekarang kita kan sudah konsekuen. Nah, kita nggak ada di dalam hukum fikih sekarang ini. Tapi kita itu akan membahas bagaimana pelajaran apa yang ada di dalam peristiwa Fathu Makkah. Kemudian setelah itu turun ayat pula untuk peristiwa yang berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, yaitu di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong. Kalian memberikan kepada dia itu rasa sayang. Enggak boleh. Nah, di sini Syekh Ramadan Al-Buti belum menyebutkan Al-Quran turun ayat ini karena urusan Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena dia ketika itu mau menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu musuh Allah dan musuh Rasulnya. Dan musuh dirinya juga. Ini Hatib kan mau menjalin persaudaraan. Dia nulis surat. Kenapa? Karena biar orang-orang kafir Quraisy Mekah itu menganggap Hatib punya jasa. Sehingga Hatib layak untuk dilindungi, Hatib dan keluarganya. Gitu. Nah, ketika itu Allah Ta'ala tegur, kamu jangan jadikan musuh-musuh kamu sebagai penolong. Jangan. Penolongmu itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun. Oleh karena itu, di sini turun ayat yang sangat dalam menyatakan Muslim itu pembelaannya ya hanya pada Allah. Cari penolongan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari asas. Maksudnya saya ini pokoknya semuanya itu demi Allah. Demi Allah. Itu dulu. Itu asasnya. Nah, kalau nanti baru akhirnya Muslim itu akhirnya bisa berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya dan lain sebagainya. Pengorbanan itu ketika sudah tahu bahwasanya ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Orang itu tidak mau suruh capek. Betul enggak? Tidak mau suruh capek. Orang kerja dari pagi sampai sore. Capek. Itu berkorban apa enggak? Berkorban. Kenapa kok dia mau?
karena dia dapat sesuatu. Dia mau bukan karena capeknya, tapi karena dapat sesuatu. Betul apa enggak? Nah, kalau orang karena harta aja dia siap capek, ya kita semuanya tentunya yang karena mencari ridho Allah dan ridho Rasul harus siap capek. Itulah namanya pengorbanan. Pengorbanan itu semuanya adalah asasnya adalah bagaimana kita semuanya punya satu prinsip bahwasanya semuanya itu ngikutin Allah. Yang saya perjuangkan Allah. Berjuang hanya untuk Allah. Itu asasnya. Sekarang ini kaum muslimin kadang-kadang pergi ke masjid sholat. Saya tuh wiritannya banyak. Tasbihnya gerak terus. Akan tetapi dia di dalam kehidupannya sehari-hari itu nggak berjuang untuk Allah. Berjuang untuk dirinya. Berjuang untuk hartanya. Tapi nggak pernah mikir bagaimana perjuangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berani menyatakan, memperjuangkan yang hak untuk melawan yang betul, nggak berani. Nah, katakan oleh beliau, ini orang-orang seperti itu di dalam dirinya ada bibit-bibit kemunafikan. Bibit kemunafikan, dan akhirnya orang seperti itu bisa jadi dia akan bisa lawan untuk dikondisikan berhadapan dengan orang yang memang dia itu membela agama Islam. Jadi kita ini ibadah yang paling afdal itu apa? Apapun niat-niatkan karena Allah. Gitu. Ada orang yang dia itu mengerjakan sholat. Bagus, luar biasa. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah, bagus. Dengan orang yang dia memperjuangkan agar keluarganya bisa mengikuti aturan Allah. Dia berusaha agar anaknya yang perempuan pakai jilbab, bisa pakai jilbab. Ini lebih mulia mana? Lebih mulia orang yang berjuang kalau memang itu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, itu pelajaran tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian setelah itu tentang peristiwa Abu Sufyan. Abu Sufyan ini subhanallah, ini memang sangat mengherankan. Allah Ta'ala itu ngatur Abu Sufyan orang yang pertama kali tahu. Dan yang pertama kali membuka gelombang masuknya orang-orang kafir Mekah, Quraisy ke dalam agama Islam. Pembukanya siapa? Abu Sufyan. Yang pertama kali masuk Islam kan. Dalam peristiwa Fathu Makkah ini. Padahal dulu orang-orang Mekah tidak akan keluar perang kecuali mengikuti perintahnya Abu Sufyan. Ajaib, unik kan? Jadi Allah Ta'ala itu ngatur luar biasa. Ini harusnya dedengkot kekufuran ini siapa? Orang Mekah. Abu Sufyan. Tapi yang pertama kali tahu itu Abu Sufyan, yang pertama kali masuk Islam juga siapa? Abu Sufyan juga. Nah, inilah hikmahnya Allah Ta'ala menginginkan Mekah itu ditaklukkan tanpa perang. Dan orang-orang Mekah yang dulu mengusir Nabi, mengganggu Nabi, memerangi Nabi, itu masuk Islamnya bukan dengan karena diperangi oleh kaum muslimin. Maka akhirnya Allah Ta'ala mempersiapkan Islamnya Abu Sufyan itu didahulukan dibanding yang selainnya. Dan ketika itu Nabi Islam bersama dengan sahabat di Marrud Dhahran, ketika itu Nabi menahan Abu Sufyan biar lihat pasukan kaum muslimin, setelah itu biar mengabarkan kepada orang-orang Mekah agar mencabut dari pikiran orang Mekah untuk berperang melawan umat Kenapa? Agar Mekah itu kondisinya stabil, adem. Dimasuki bukan dengan perang, akan tapi dengan penaklukan yang istimewa, menaklukkan tanpa peperangan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menaklukkan tanpa peperangan. Gitu. Lah karena urusan itu, Nabi SAW kemudian akhirnya memberikan satu pengumuman. Nabi itu pengen Mekah ini ditaklukkan dengan damai, menaklukkan tanpa peperangan. Maka Nabi memberikan satu pengumuman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Terus Abu Sufyan masuk Islam ya. Abu Sufyan masuk Islam. Jadi ini bukan ngerayu orang kafir. Tapi Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Abu Sufyan itu ada riwayat yang mengatakan malam itu juga sudah masuk Islam. Karena diperintah sama Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi ada juga mengatakan besok paginya baru masuk Islam. Jadi itu memang ada dua riwayat. Ada yang bilang malamnya itu udah ngaku itu hanya Allah.
udah semi mengakui, tapi paginya baru menyatakan. Ada bilang malam itu juga sudah ngaku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika itu Nabi baru kemudian merayu hatinya. Nabi mengatakan apa? Yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ketika itu. Kemudian setelah itu yang masuk masjid dia aman. Itu biar orang Mekah enggak memerangi dan biar Abu Sufyan itu merasa dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hanya saja ketika itu Abu Sufyan yang kita tahu itu baru sekedar mengucapkan syahadat. Apakah iman sudah menancap di hatinya? Allahu a'lam. Dia sudah melontarkan 2 kalimat syahadat. Hikmah ini mungkin yang tidak terpikir oleh sebagian sahabat Ansar. Dengan menganggap, Nabi sudah kembali ya ke tempatnya ya. Ketemu sama keluarganya ya, sama sahabat-sahabatnya dulu ya. Nabi akhirnya terus kemudian senang condong kepada mereka begitu. Diriwayatkan ketika itu sahabat Ansar itu bilang, ya beliau itu sudah wajar, maksudnya kan senang sama keluarga, udah kasih sayang sama keluarganya sehingga mungkin akhirnya kemudian mengucapkan kalimat kepada Abu Sufyan enggak menyerang orang Mekah dan lain sebagainya. Ketika itu datang wahyu. Itu orang semua tahu kalau Nabi itu menerima wahyu. Maka ketika itu tidak ada satupun orang yang berani mengangkat kepalanya lihat Nabi sedang mendapatkan wahyu. Semua menundukkan kepalanya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah selesai proses beliau menerima wahyu, maka beliau langsung bertanya, ya ma'syarul ansar, hai orang-orang Ansar. Kemudian jawab, labbaik ya Rasulullah. Kalian yang bilang, ini orang lagi ada kasih sayang sama keluarganya, lagi cinta sama keluarganya. Maksudnya akhirnya tidak tegas. Jadi Nabi itu tidak tegas karena senang sama keluarga sendiri. Maka ketika itu, mereka yang tidak berani jawab tidak, ini sudah wahyu. Ya, tapi tidak. Aku ini hamba Allah dan aku itu Rasulullah. Aku hijrah kepada Allah dan kepada kalian. Wal mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Hidupku bersama kalian dan matiku juga bersama kalian. Waktu itu nangis ya Rasulullah, maafkan kami ucapan seperti ini dan lain sebagainya, menyesali ucapannya. Jadi Nabi SAW itu ketika merayu Abu Sufyan bukan karena fanatisme kesukuan, bukan. Akan tapi memang dakwah Islam itu begitu. Ketika ada orang dia punya kedudukan masuk Islam, kedudukannya enggak berkurang, tetap jadi tokoh. Itulah Islam. Ya suku-suku nanti yang mendatangi Nabi. Ini setelah Fatu Makkah nanti suku-suku itu berbondong-bondong mendatangi Nabi. Itu semua kepala suku begitu masuk Islam, ya tetap dia kepala sukunya. Tetap dia tokohnya, enggak berubah sama sekali. Enggak ada perbedaan. Itu dakwah Islam itu seperti itu. Dan mungkin ini ketika itu tidak dipahami oleh sebagian sahabat Ansar di saat itu. Dan setelah itu, dan ini termasuk salah satu bukti bahwasanya Islam sama iman ini beda. Karena ada orang sudah Islam tapi dia itu belum iman. Contohnya ini Abu Sufyan aja. Ketika ditanya sama Nabi, apakah belum tiba saatnya kamu tuh mengetahui kalau aku ini utusan Allah? Apa kata Abu Sufyan? Allah urusan ini mesti ada keraguan. Sama Abbas, masuk Islam. Bersaksi lihat dia ada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau enggak kamu dipotong leher kamu nanti. Barulah ketika itu akhirnya Abu Sufyan menyatakan kalimat syahadat. Itu. Nah, terus ada orang bingung, berarti Abu Sufyan masuk Islamnya paksaan ya. Terus gimana ketika dia mengucapkan kalau dia itu masih ragu sama Nabi? Nah gini. Ini. Tugas kita ini di dunia ini untuk dakwah menjadikan orang musyrik ataupun orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak wajib untuk menjadikan iman itu menancap di dalam hati dan jiwa mereka. Bukan itu. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mereka dihukumi sebagai seorang muslim.
Adapun iman nanti akan tumbuh di dalam hatinya sesuai dengan bagaimana dia terus-menerus berpegang teguh dalam ajaran Islam, maka nanti iman akan muncul. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui Arab mengatakan, saya beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kamu jangan bilang aman, saya beriman. Katakan kamu itu bilang aslamna, saya masuk Islam. No, karena iman belum masuk dalam hati kalian. Nah, oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim di peperangan, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat Islam, dia nganggap, wah ini takut sama pedang. Oh ini pengen ghanimah. Oh karena ini pengen itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tugas kita bukan menguasai hatinya, tapi tugas kita adalah menghukumi zahirnya. Menghukumi zahirnya. Itu, karena itu tidak boleh. Ketika itu sahabat yang dulu mungkin pernah ada sahabat yang orang sudah mau dieksekusi, dia baru masuk Islam, yang tetap dibunuh karena dia ini takut pedang. Tidak boleh. Tetap kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tetap dihukumi dia adalah seorang muslim. Karena itu nanti akan ada orang-orang yang ketika awal masuk Islam, imannya masih goyang. Namun akhirnya Allah Ta'ala ngasih anugerah dengan dia akhirnya mendapatkan keislaman yang kuat. Dan hikmahnya ada hikmah juga yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW itu melihat Abu Sufyan sudah mengumumkan keislamannya, maka ketika itu Rasul nyuruh Abbas menahan Abu Sufyan di tempat jalur yang sempit. Maka kelihatan bagaimana kuatnya Islam. Banyak yang lewat. Dan ada juga yang mengatakan itu sampai mereka memamerkan keterampilan perang. Rombongan. Ada suku ini. Kaget Abu Sufyan. Loh, saya nggak ada urusan loh sama suku-suku itu. Mereka udah masuk Islam. Kaget lah seperti itu. Biar kenapa? Biar tidak ada sedikit pun rasa ingin memerangi. Karena mereka dulunya ketika hijrah itu sedikit. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan apa? Sama Abbas, laqad asbaha mulku ibni akhika al-ghada 'aziman. Wah, sungguh ya. Nanti ini kerajaannya keponakanmu akan jadi kerajaan yang agung. Maka diingatkan sama Abbas. Abbas mengatakan apa? Ya Abu Sufyan, innahan nubuwah. Ya Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, ini kenabian. Raja apa yang dimaksud sama Abu Sufyan? Bukankah dulu orang-orang Mekah nawari? Nabi dijadikan raja, tawari harta, tawari pangkat, tidak diputuskan apapun kecuali lewat Nabi Muhammad. Kan sudah ditawarkan semua sama Nabi. Mau Nabi Muhammad? Enggak. Ditolak semua sama Nabi. Lebih memilih disiksa, disakiti, bahkan sampai akhirnya hijrah. Itu karena menolak kerajaan yang diberikan sama orang-orang Mekah. Ini bukan kerajaan, tapi ini adalah kenabian. Gitu. Karena itu, sampai kapanpun juga, kalau ada orang menyatakan Nabi itu berdakwah karena ingin kekuasaan, inilah buktinya. Ini bukan kerajaan. Ini bukan kekuasaan, tapi ini adalah kenabi. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu. Nabi itu cuma sekedar mau jadi raja. Dari awal beliau dakwah di Mekah, orang sudah mengangkat beliau jadi raja. Orang itu ngangkat Nabi jadi raja, nggak rugi loh. Orang paling jujur, orang paling baik di kota Mekah siapa? Nabi Muhammad. Mereka ngangkat Nabi Muhammad jadi raja. Enggak, Nabi nggak mau. Tetap Nabi itu pengen berdakwah. Itulah Islam. Nabi bukan memperjuangkan kerajaan, tapi ini adalah suatu kenabian. Kemudian setelah itu juga mungkin hikmah daripada peristiwa yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Makkah, beliau membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Membaca dengan perlahan-lahan begitu. Yang perlahan-lahan itu sambil dinikmati, sambil diulang. Dan setelah itu, dan ketika itu beliau betul-betul dalam keadaan menyaksikan semua kenikmatan Allah Ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi itu ketika masuk Mekah tidak ada ekspresi kesuksesan atau kemenangan
atau kesombongan seakan-akan seperti pemimpin-pemimpin perang yang lain, tapi beliau dalam keadaan selalu nunduk dan menyaksikan semua itu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai jenggotnya hampir mendekati tunggangannya. Kenapa? Karena beliau di saat itu, beliau dalam kondisi yang betul-betul ingat sama Allah. Allah dulu menguji Nabi Muhammad, beliau keluar diusir sama orang Mekah, sekarang kembali ke Mekah lagi, dalam keadaan beliau itu menjadi seorang pemimpin, kondisi begitu, beliau syukur, ingat sama Allah, maka nundukkan kepalanya, tidak ada kesombongan sama sekali, yang dibaca ayat suci Al-Quran, karena itulah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sombong, nggak ada apapun juga. Kata beliau, Muslim harusnya gini, jangan cuma ingat Allah ketika dalam keadaan susah. Utangnya banyak, ya Allah, tahajud nggak pernah libur. Begitu duit banyak, jangankan tahajud, subuh kesiangan. Bukan begitu. Muslim itu mau suka duka harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu juga ketika itu dikondisikan sama Nabi masuk dalam keadaan dipencar sama Nabi, dia masuk lewat sini, ada masuk lewat situ. Tidak ada perlawanan yang berarti kecuali sebagian orang yang ketika itu menyerang daripada pasukannya Khalid bin Walid. Ini insyaallah yang bisa kami sampaikan. Jadi insyaallah nanti kita akan membahas hal yang berkaitan dengan hukum fikih insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.